Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa program studi administrasi publik? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait analisis sistem pengadaan aparatur sipil negara atau ASN pada pemerintahan daerah. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait kebijakan pengadaan ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama ada transparansi, kedua ada keterbukaan pendaftaran, ketiga ada pemerataan peluang. Di mana pada poin transparansi, kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan ASN untuk mencegah praktek korupsi. Yang kedua, keterbukaan pendaftaran, di mana proses pendaftaran ASN harus terbuka untuk semua warga negara dengan persyaratan yang jelas dan objektif. Yang ketiga, pemerataan peluang, di mana kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pengadaan ASN. Adapun prosesnya dalam pengadaan ASN melalui 3 tahap. Yang pertama persyaratan melamar, yang kedua persyaratan atau seleksi administrasi, yang ketiga uji kompetensi. Di mana persyaratan melamar, peserta harus memenuhi persyaratan akademik, kepribadian, dan kesehatan yang telah ditentukan. Pada seleksi administrasi, admin memeriksa kelengkapan dokumen, aplikasi peserta, dan mengevaluasi kecocokan dengan kualifikasi yang telah diinginkan atau yang akan diinginkan. Yang ketiga, uji kompetensi, di mana peserta mengikuti uji tertulis atau tes praktik untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Nah, namun dalam pelaksanaannya tentu akan terdapat kendala-kendala, di mana kendala dalam pengadaan ASN ini meliputi kualifikasi yang terbatas, di mana ketersediaan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kerja dapat menjadi kendala dalam pengadaan ASN. Terus prosedur yang rumit, di mana sistem yang kompleks dan panjang dapat memperlambat proses pengadaan dan menimbulkan birokrasi yang berlebihan. Terakhir, adanya korupsi dan nepotisme, di mana sistem pengadaan yang rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme dapat merugikan keadilan dan kualitas pelayanan publik. Melihat berbagai kendala tadi, sebetulnya pemerintah sudah mengadakan upaya peningkatan pengadaan ASN. Yang pertama, adanya sosialisasi yang intensif, di mana diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar mereka lebih memahami proses dan persyaratan pengadaan ASN. Yang kedua, adanya peningkatan sumber daya manusia, di mana peningkatan kualitas SDM dan kapabilitas para pihak terkait ini dalam pelaksanaan proses pengadaan akan memastikan keberhasilan. Ketiga, optimalisasi teknologi, di mana penerapan teknologi dalam pengadaan ASN dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi di seluruh proses pengadaannya. Nah, adapun yang telah dilakukan terkait evaluasi pengadaan ASN, yang pertama kualitas pendaftar, di mana kualitas pendaftar dapat dievaluasi melalui uji kompetensi dan penilaian tingkat pendidikan serta pengalaman kerja. Terus proses seleksi, di mana proses seleksi harus dievaluasi untuk memastikan adil, objektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya terakhir hasil tes, di mana harus dievaluasi untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan meningkatkan metode seleksi jika diperlukan. Nah, ada pun beberapa hal yang menunjang yaitu terkait penerapan teknologi dalam pengadaan ASN. Pertama, adanya pendaftaran online, di mana penerapan sistem pendaftaran online ini akan memudahkan dan mempercepat pengadaan ASN. Selanjutnya ada verifikasi biometrik, di mana teknologi verifikasi ini dapat digunakan untuk memastikan keabsahan data dan mengurangi potensi kecurangan. Terakhir ada pemanfaatan big data, di mana pemanfaatan big data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam pengadaan ASN. Selanjutnya, adapun pengawasan dalam pengadaan ASN dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, melalui tim pengawas, di mana perlunya tim pengawas untuk dibentuk secara independen untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan ASN. Yang kedua, proses pelaporan transparan, di mana adanya sistem pelaporan yang transparan akan mempermudah pengawasan terhadap pengadaan ASN dan mencegah korupsi. Ketiga, sanksi terencana, di mana diperlukan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Baik teman-teman semuanya, itulah materi terkait analisis sistem pengadaan ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.